di mana pegas kita beri beban, kita getar. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Topik kita hari ini masih tetap bab elastisitas, di mana kita fokus ke sini ada ilustrasi gambar pegas, di mana pegas kita beri beban, kita tarik ke bawah, maka dia akan naik turun. Nah, ini melakukan gerak harmonis sederhana. Jadi Bapak akan sedikit mereview materi kelas 10 tentang gerak melingkar dan gerak harmonis sederhana. Oke, dalam materi kelas 10 dalam gerak melingkar, masih ingat bahwa kita punya yang namanya kecepatan sudut yang disimbolkan dengan yang namanya omega, dimana disebut juga sebagai kecepatan anguler. Waktu kelas 10 didefinisikan bahwa untuk omega ini adalah 2pi per T atau 2pi kali F. Insya Allah ini nanti kita pakai lagi, di mana omega itu kecepatan sudut radian per second, T periode dalam second, F ini frekuensi dalam hertz. Nah, dalam bab berikutnya dalam gerak harmonis sederhana di persamaan getaran harmonik, kita punya ada persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega T, seperti ini, dimana Y simpangan, A itu amplitudo, T periode, omega tadi kecepatan sudut. Kemudian kita punya juga yang namanya persamaan kecepatan, dimana kecepatan ini adalah turunan pertama dari kecepatan, diturunkan, kita punya dapatnya ini V sama dengan omega kali A cos omega T. Nah, kemudian lanjutnya untuk persamaan percepatan, didapatkan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan, sehingga ketika diturunkan didapatkan bahwa percepatan itu adalah min omega kuadrat dikali A kali sin omega T. Ingat tadi kita punya bahwa Y sama dengan adalah A sin omega T. Berarti kalau gitu di sini A sin juga namanya Y, makanya diganti dengan Y. Jadi percepatannya adalah A sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, baru kita masuk ke dalam gerak harmonis sederhana, terutama untuk pegas, dimana kita ketika bicara hukum Hooke, ya kan ya, kita punya F sama dengan itu K dikali yang namanya Y. Boleh Y, boleh delta Y, boleh L, boleh delta L, boleh X atau delta X. Yang jelas Y itu adalah perubahan, dimana hukum pegas ini atau hukum Hooke ini kita punya tandanya min. Wah, waktu kita simulasi ternyata ketika ditarik ke kanan maka gaya pegasnya ke kiri, itu arah tandanya min. Nah, kemudian ketika pegas ini kita tarik seperti ilustrasi di awal, kita lepaskan, pegas bergetar naik turun sehingga pegas melakukan yang namanya gerak harmonis sederhana, dan pegas memiliki yang namanya percepatan, dimana tadi percepatan pegas, nah, kalau kita lihat di sini, nah percepatan pegas adalah ini dia min omega kuadrat A sin omega T. Berarti kalau kita masukkan, jadi ini percepatannya adalah min omega kuadrat dikalikan dengan Y-nya. Nah, ketika setiap benda memiliki percepatan, otomatis geraknya adalah gerak berlaku yang namanya hukum Newton kedua. Apa itu hukum Newton kedua? Yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, A-nya kita sudah punya di sini, A-nya. Sigma F yang menyebabkan dia bergerak adalah gaya pegas. Berarti kita masukkan ke sini.
F-nya kita ganti, hanya masukkan ke sini. Maka kalau gitu kita punya min KY, gaya pegasnya kan F-nya min KY sama dengan M, A-nya adalah min omega kuadrat dikalikan dengan Y-nya. Nah, ada yang bisa kita coret. Ternyata Y-nya bisa kita coret, min-nya bisa kita coret. Sehingga kita punya omega, M-nya kita turunkan ke bawah, ini M, turunkan ke bawah sini. Nah, jadinya K per M sama dengan omega kuadrat. Berarti apa itu omega? Omega adalah akar dari K per M. Nah, ini kita dapatkan untuk pegas dalam gerak harmonis sederhana. Omega sama dengan akar K dibagi M. Dimana K ini apa tadi? K ini adalah tetapan atau konstanta pegas. Nah, kita sudah juga mereview tadi dalam gerak melingkar bahwa apa itu omega? Balik ke atas, ini dia gerak melingkar. Omega itu adalah 2pi per T atau 2pi F. Berarti kalau Bapak gabung, omega tadi dapatnya adalah 2pi kali F atau 2pi per T. Sehingga kalau kita substitusi, omega adalah F-nya dulu saja, 2pi kali F sama dengan akar K per M. Berarti berapa frekuensinya? Maka ketika pegas, kita getarkan, frekuensinya adalah 1/2pi akar K per M. Nah, kalau kita masukkan ke bentuk yang lainnya 2pi per T, jadinya kan 2pi per T sama dengan akar K per M. Nah, ini Bapak balik nih. Ini dibalik, ini pindah ke atas, ini turun ke bawah. Maka otomatis ini juga pindah ke atas, turun ke bawah, sehingga T-nya per 2pi sama dengan akar M per K. Nah, 2pi-nya dipisahkan, sehingga periode pegas itu adalah 2pi akar M per K. Nah, ini yang mau Bapak pakai untuk elektrisitas pegas. Frekuensinya adalah 1/2pi akar K per M. Kemudian untuk periodenya adalah 2pi akar M per K. Berikutnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini Bapak punya ada susunan pegas A dan susunan pegas B. Yang A itu jelas pegasnya disusun seri, yang B pegasnya kita susun campuran, ada yang seri, ada yang paralel. Maka yang ditanya pada susunan gambar di atas, massa A sama dengan massa B, berarti massanya sama. Oke, berarti boleh kita tandain massa A-nya sama dengan massa B. Nanti boleh kita coret nanti. Ditanya perbandingan frekuensi getar frekuensi A dibanding dengan frekuensi B. Nah, kalau kita lihat tadi, frekuensi adalah dalam gerak harmonis sederhana adalah 1/2pi akar K per M. Kita masukkan 1/2pi akar K per M. Karena nanti M-nya sama, tinggal tergantung dari K. K-nya yang mana? Ya, karena dia disusun, maka K-nya K susunan, K totalnya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan untuk susunan A itu susunan seri. Ingat, susunan pegas. Kalau di seri seperti apa? Nah, kita lihat di sini, susunan seri. Nah, kalau di susunan seri, nah K-nya adalah 1/, sehingga kalau kita masukkan di sini 1/KA sama dengan 1/1,5K ditambah 1/3K. Oke, penyebutnya kita samain. 3K bagi 1,5K dapatnya
2, 3K dibagi 3K1. Nah, kalau kita jumlah dapatnya adalah 3 per 3K. Jangan lupa ini baru 1 per KA. Berarti harus kita balik. Berarti berapa nilai KA? Berarti KA-nya ini adalah 3K per 3. Coret-coret boleh kita bilang K. Jadi KA-nya adalah K. Nah, untuk susunan B ini ada campurannya. Ada serinya, ada paralelnya. Maka untuk yang B kita selesaikan dulu yang ini. Ini diparalel dengan yang ini. Ingat, kalau paralel susunan pegas, Bapak ingetin lagi, kalau dia susun paralel, K-nya tinggal ditambah. Berarti kalau begitu untuk yang B, K yang pertama itu K paralelnya ya. K ditambah K. Yang ini K ditambah K. Jadinya kita punya 2K. Nah, sehingga ketika kita sudah susun, maka untuk susunan B ini menjadi begini. Ini 2K, ini 2K. Nah, ini yang B. Sehingga ini seolah-olah, bukan seolah-olah, tapi ini disusun secara seri akhirnya. Berarti kalau seri, 1 per KB, tinggal seri kan, 1 per 2K ditambah 1 per 2K. Berarti penyebutnya udah sama, 2 per 2K. Jangan lupa dibalik, maka KB sama dengan 2K per 2. Coret. Berarti KB-nya K. Oke, KB-nya K. Berarti yang ditanyakan frekuensinya, maka ditanya perbandingan frekuensi A dan B. Berarti tanya FA banding FB. FA banding FB. FA itu 1 per 2 pi akar KA per M. FB 1 per 2 pi akar KB per M. Berarti ini sama coret, masanya sama coret, berarti tinggal tergantung dari KA dibanding KB. Ternyata KA yang tadi kita punya nilainya K, KB-nya kita punya nilainya juga K, sehingga di sini sama dengan akar K per K sama dengan 1. Berarti frekuensi A banding frekuensi B nilainya adalah 1. Contoh berikutnya nomor 2. Dua pegas A dan B dengan tetapan gaya K yang sama masing-masing diberi beban bermassa M sehingga berosilasi dengan periode sama sebesar T-nya 16 sekon. Contoh ilustrasinya ini A, misalkan ya kan ya, bebannya M, maka periodenya adalah 16 sekon. Ini pegas B sama diberi beban M dengan tetapan gayanya ini K, ini K, sehingga ini periodenya juga dapatnya 16 sekon jika masing-masing. Apabila kemudian pegas A dihubungkan seri dengan B dan kedua beban digabungkan, maka periode isolasinya menjadi berapa? Nah, sekarang kalau ini digabung, disusun secara seri, berarti ini pegas A, dia K, konstantanya ini pegas B, konstantanya juga K, diberi beban, bebannya pun digabung M dan M, seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini untuk kasus yang pertama, periode itu kan rumusnya adalah 2pi akar M per K, M dibagi dengan K-nya. Ini rumus untuk periode pegas. Nah, tinggal kita lihat nih untuk yang susunan ini nih. Nah, karena dia susun seri, otomatis kita cari yang K totalnya. Susun seri, berarti K totalnya 1 per K total. Ingat seri kan 1 per K ya. 1 per K ditambah 1 per K. Jadinya berapa nih? Jadinya 2
per K. Jangan lupa dibalik, maka K totalnya adalah K per 2. Sehingga kalau kita mencari periodenya yang susunan, T susunan adalah 2pi akar M susunan dibagi K susunan. Dibanding dengan T pegas A dibanding dengan T pegas A atau T pegas B, mana aja boleh karena sama. Kalau kita TA berarti kan 2pi akar MA dibagi KA. Nah, tinggal kita bandingin, 2pi-nya coret. Akar gabung aja. MS-nya berapa? Karena digabung M tambah M jadi 2M. K totalnya berapa? K totalnya adalah K per 2. Nah, kita bandingkan dengan MA tadi M, KA-nya adalah K, ya kan? Nah, matematik kita mainkan. Nih, berarti akar 2M dibagi M, yang di atas adalah K dibagi K per 2. Jangan lupa akarnya. Coret, coret, coret. 2 yang di sini maka otomatis dia akan naik ke atas. Jadi akar 2 kali 2. Diakalin berapa? 2 banding 1. Maka perbandingan periodenya adalah 2 banding 1, atau kalau kita mencari TS-nya per TA-nya tadi, kita punya berapa nilai TA-nya? Oke, TA-nya ternyata kita punya 16, berarti TA-nya kita punya 16 sama dengan ini 2 banding 1. Berarti berapa? T susunannya 32 second. Maka otomatis kita akan menjawab yang 32 second. Contoh berikutnya. Nah, mesti sama. Pegas disusun seri dan paralel seperti pada gambar. Oke, bila konstantannya sama, perbandingan periode susunan seri cut. Kita lanjut contoh soal 3. Nah, ini ada kurva, cuman tolong perhatikan di sini kurvanya. Ini kurva T kuadrat, ini kurva M dalam kilogram. Nah, sebuah benda dihubungkan dengan pegas mempunyai periode T dan konstantannya K, di mana ada grafik T kuadrat terhadap N sesuai pada gambar. Ditanya berapa besar konstanta gayanya. Ingat, untuk pegas periode itu adalah 2pi akar M dibagi dengan K. Oke. Nah, berarti kalau ini kita kuadratkan, jadinya apa nih? T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat, ini M per K. Karena yang ditanya adalah berapa nilai K-nya, maka biar kelihatan, maka K-nya adalah K sama dengan 4pi kuadrat dikali M dibagi dengan T pangkat 2. Nah, untuk kasus sini pi itu kan nilainya 3,14. Pi 3,14. Kalau pi kuadrat berarti kan ini mendekati 10. Lewat 9 tapi kurang dari 10, anggap aja mendekati 10. Berarti kalau kita masukkan, nah datanya lihat di sini. Ketika M-nya 4, tarik, ternyata T kuadratnya adalah 16pi kuadrat. Nah, ini nggak usah kita masukin nih, ternyata udah ada. Jadi kalau kita masukin 4pi kuadrat, M-nya 4 dibagi T kuadratnya dari grafik 16pi kuadrat. Pi kuadrat coret, 4 16 coret, dapatnya berapa? 1. Ternyata tetapan pegasnya adalah 1 Newton per meter, maka kita jawab yang B. Oke, terima kasih. Dalam pertemuan kali ini kita telah membahas yang namanya gerak harmonis sederhana. Nanti kita masuk